Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, Jangan lupa subscribe, Jangan lupa di-share. Jangan lupa nonton. jangan lupa makan. bye. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang iProApple. iProApple adalah perusahaan retail yang berdiri pada 10 Juni 2023 dan berfokus pada penjualan iPhone baru maupun bekas secara aman dan terpercaya. Perusahaan ini hadir karena meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap smartphone berkualitas, terutama iPhone yang menjadi perangkat penting dalam aktivitas komunikasi, kerja, pendidikan, hingga transaksi digital. Di tengah maraknya penjualan iPhone palsu atau iPhone HDC, iProApple menawarkan harga terjangkau, proses transparan. Oke, untuk visi iProApple yaitu menjadi retail iPhone terpercaya di Indonesia yang mampu menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi dengan harga kompetitif, didukung oleh pelayanan profesional berorientasi kepuasan pelanggan. Kemudian untuk misi yang pertama, menyediakan iPhone baru dan bekas berkualitas dengan garansi yang jelas dan transparan. Yang kedua, memberikan pelayanan profesional dan pengalaman belanja yang aman serta nyaman. Yang ketiga, menawarkan metode pembayaran yang beragam dan fleksibel. Yang keempat, mengadakan promo menarik secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya beli konsumen. Kemudian yang kelima, mengembangkan SDM melalui pelatihan agar mampu memberikan pelayanan terbaik. Kemudian yang keenam, memperluas jaringan cabang di berbagai kota dengan menjaga konsistensi kualitas. Oke, di sini saya akan menjelaskan vokal proses bisnis. Untuk yang pertama adalah proses bisnis beli. Di sini proses bisnis beli masih seperti sama, yaitu pelanggan datang, beli, terus pilih produk seperti biasa, terus cek harga. Di sini ada setelah cek harga ada konfirmasi pembelian, cocok nggak sama harganya, terus cek stok. Dan di sini kemarin kita ada di cek stok menambahkan kalau misal tidak ada stok, sebelumnya kan langsung KN, dan sekarang ada informasi syarat dan waktu PO, terus kayak dalam syarat-syaratnya itu setuju atau enggak, terus persetujuan PO, terus request barang ke supplier, terus barang datang, akan melakukan transaksi. Jika tidak ada stoknya maka akan bisa PO. Untuk proses bisnis selanjutnya, dan untuk selanjutnya adalah proses bisnis tukar tambah ya. Untuk proses bisnis tukar tambah sendiri masih sama, yaitu pelanggan datang, terus kebutuhannya tukar tambah, terus cek unitnya yang akan ditukar tambah itu, penentuan harga, misal cocok atau tidak, misal ya maka akan milih produk yang akan ditukar tambah itu, misal tidak akan pulang, terus atau konfirmasi pembelian, harganya cocok atau enggak, terus cek stok, konfirmasi stok. Kalau tidak tersedia di sini sama aja kayak sekarang ada revisinya di bagian PO, sama seperti informasi syarat, persetujuan PO, terus request barang ke supplier, barang datang akan melakukan transaksi. Jika tersedia maka akan melakukan transaksi ke metode pembayaran. Di sini ada cash dan cashless. Terus cetak struk, memberikan barang lalu end. Untuk di proses bisnis yang untuk servis kita nggak ada revisi, mungkin saya akan jelaskan secara singkat saja. Yang pertama ada pelanggan datang, terus kebutuhannya servis, baca, terus kayak cek kerusakan. Kalau cek kerusakan di sini ada garansi atau tidak. Jika berlaku garansi maka akan ada kayak semacam kartu garansi. Kalau tidak maka akan dikenakan harga. Misal cocok atau enggak ini harganya, misal tidak maka akan dikenakan biaya pengecekan. Misal ia langsung kayak diberikan struk servisnya, terus proses di servisnya, terus di sini ada decision untuk membedakan transaksi antara transaksi servis dan transaksi garansi. Kalau transaksi garansi di sini tidak dikenakan biaya. Kalau tidak garansi maka akan ada pengembalian bukti untuk servisnya itu, terus transaksi untuk servis. Di sini kita ada bisa kalau untuk setelah servis itu bisa jual atau enggak. Semisal tidak maka akan pengembalian barang ke customernya, terus maka kalau mau jual bisa ke penentuan harga, dari harganya itu cocok atau enggak. Terus misal cocok proses transaksi, misal enggak end. Untuk selanjutnya ada di sini ada proses bisnis untuk jual. Di jual ini tidak ada revisi, mungkin saya akan jelaskan secara singkat. Ada pelanggan datang, terus keputusannya jual, terus kayak cek unitnya, terus maka akan ditentukan harganya, terus konfirmasi pembayaran, setuju atau tidak. Misal setuju, di sini ada semacam kayak membuat surat perjanjian gitu, terus transaksi. Di sini pembayaran ada dua metode seperti biasa, ada cash dan cashless. Nanti akan menerima barang. Dan untuk selanjutnya di sini ada kita membuat proses bisnis untuk supplier. Di sini untuk vokap kita yang baru dari hasil revisi. Yang pertama ada supplier request pesanan, terus barang supplier datang,
ada pengecekan barang. Semisal barangnya ada kerusakan, maka akan request pengembalian ke supplier, terus kirim barang ke supplier, terus nanti akan dari supplier mengirim barang kembali, maka akan balik lagi ke supplier, barang supplier datang, pengecekan barang. Nah, kalau di sini sudah sesuai, maka akan dilakukan proses transaksi, terus penerimaan barang masuk gudang, terus di sini update stok gudang di sistemnya, lalu end. Lalu selanjutnya pada SWOT analisis terdapat revisi pada pengkalimatannya dan juga lebih mengarah ke produk. Nah, untuk strength yang pertama itu menyediakan garansi produk second selama 1 bulan. Lalu untuk strength yang kedua, iPro Apple ini menyediakan berbagai pilihan iPhone terbaru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lalu strength yang ketiga, dengan banyaknya cabang yang ada, produk itu tersedia lebih luas dan juga lebih dekat dengan pelanggan. Lalu untuk weakness yang pertama, belum memiliki layanan servis resmi bersertifikat Apple. Lalu untuk weakness yang kedua, reputasi dari produk iPhone yang tersedia ini masih kalah dikenal dibanding dengan produk iPhone dari pesaing yang sudah lama. Lalu untuk weakness yang ketiga itu sulit menjaga keuntungan karena banyaknya kompetitor yang menawarkan harga serupa. Baik, untuk selanjutnya yaitu opportunities, di mana untuk opportunities pertama itu membuka peluang pasar baru dan meningkatkan jumlah pembelian produk. Kemudian untuk opportunities kedua yaitu kenaikan permintaan iPhone, itu tuh bisa membuka peluang pasar bagi iPro Apple sendiri. Kemudian untuk opportunities yang ketiga itu produk tuh bisa dibayarkan dalam pembayaran modern dan juga digital. Kemudian untuk threats atau tantangan yang pertama yaitu produk iPhone yang dijual itu menghadapi persaingan ketat dari toko lain dengan penawaran produk yang serupa. Kemudian untuk T2-nya itu sulit dalam menjaga ketersediaan barang dan kestabilan harga jual. Kemudian untuk T3-nya itu tuh banyak sekali produk iPhone replika. Oke, selanjutnya yaitu adalah SWOT analisis atau task matrix, di mana kelompok kami mendapatkan saran perbaikan yaitu untuk W1 dan O2, kemudian untuk W1 dan T1, di mana kita juga mendapatkan saran untuk menggunakan G-Form sebagai penunjangnya. Nah, yang pertama yaitu ada strength dan juga opportunity. Kita mengambil A1 dan O1, di mana garansi produk second itu lebih lama, dapat dimanfaatkan untuk menarik minat konsumen di tengah meningkatnya permintaan iPhone saat ini. Kemudian untuk S2 dan O2 itu tuh produk yang lengkap dan selalu up to date, itu dapat dipasarkan lewat tren transaksi dan layanan pay later, sehingga itu lebih mudah dijual dengan berbagai macam sistem cicilan. Kemudian untuk berikutnya itu S3 dan juga O1, itu tuh jaringan cabang yang sangat luas itu. Nah, Lalu untuk matrix TOWS yang strength dan threat itu kita mengambil S1 dan T3, di mana garansi produk second yang lebih lama itu dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan juga melindungi citra perusahaan dari dampak negatif produk palsu yang ada. Lalu setelah itu kita mengambil S2 dan T3, di mana produk yang asli dan lengkap dapat dijadikan sebagai pembeda dari maraknya produk replika. Lalu kita juga mengambil S3 dan juga T2, di mana jaringan cabang yang cukup luas dapat membantu mengatasi ketidakstabilan harga dan stok dengan distribusi yang lebih merata. Setelah itu, untuk weakness dan threat-nya, kita mengambil W1 dan T1, di mana kita menyediakan Google Form sebagai media dokumentasi keluhan dan juga tindak lanjut servis untuk menunjukkan profesionalitas layanan sehingga dapat bersaing meskipun belum memiliki sertifikasi resmi. Lalu, kita juga mengambil W2 dan T1, di mana usia perusahaan yang masih baru ini perlu diimbangi dengan adanya penyediaan bukti kualitas produk yang lebih jelas agar tetap mampu bersaing dengan banyaknya kompetitor. Lalu, kita juga mengambil W3 dan T2, di mana persaingan harga ditambah ketidakstabilan stok dapat diantisipasi dengan adanya manajemen stok yang baik dan juga strategi harga yang lebih fleksibel. Oke, selanjutnya arsitektur bisnis. Yang pertama ada inbound logistik. Untuk aktivitasnya, supplier mengirim iPhone ke toko, kemudian barang diterima dan diperiksa atau quality check di toko, kemudian stok diupdate di sistem agar tercatat ketersediaannya. Untuk stakeholder internal itu ada HRD, kepala toko, dan staff. Kemudian untuk stakeholder eksternal itu ada supplier iPhone resmi, kemudian ada distributor aksesoris. Selanjutnya operation. Untuk aktivitasnya, yang pertama menata produk iPhone dan aksesoris display agar menarik. Kemudian yang kedua, menjaga agar stok barang yang laris tidak habis. Kemudian yang ketiga, menjalankan kasir dan sistem pembayaran dengan cepat dan akurat. Kemudian yang keempat, menjaga toko bersih, rapi, dan pegawai siap melayani. Kemudian untuk stakeholder internal itu ada kepala toko, tim marketing, dan kasir.
Kemudian untuk stakeholder eksternal itu ada pelanggan. Oke, selanjutnya outbound logistik. Untuk aktivitasnya, yang pertama menjual perangkat iPhone kepada pelanggan, kemudian karya untuk menyerahkan perangkat kepada pelanggan, baik yang telah selesai diservis maupun pengganti hasil tukar tambah. Kemudian menjual aksesoris pendukung seperti casing, tempered glass, dan charger. Untuk stakeholder internal itu ada kepala toko, tim marketing, kasir, dan teknisi. Selanjutnya untuk stakeholder internal itu ada pelanggan toko. Kemudian marketing and sales. Untuk aktivitasnya yang pertama kegiatan pemasaran dilakukan melalui iklan, media sosial, pembuatan konten, event peluncuran iPhone, serta promosi diskon. Kemudian pegawai toko secara aktif memilih calon pelanggan, termasuk pelanggan pre-order, untuk menawarkan produksi iPhone terbaru. Kemudian promosi dilakukan melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, serta pendekatan langsung pada pelanggan lama. Untuk stakeholder internal itu kepala toko, tim marketing, dan kasir. Untuk stakeholder eksternal itu ada pelanggan baru dan lama, kemudian platform media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Facebook. Oke, selanjutnya itu di servis. Untuk aktivitasnya melayani pelanggan yang datang ke toko, kemudian menjelaskan fitur dan spesifikasi iPhone kepada pelanggan, kemudian mempresentasikan iPhone sesuai kebutuhan pelanggan. Maksudnya itu menjelaskan fungsional iPhone seperti kamera, speaker, atau enggak fungsional yang umum di iPhone. Oke, saya bakal melanjutin dari arsitektur bisnis di bagian aktivitas pendukungnya. Yang pertama ada frame infrastruktur, aktivitasnya adalah manajemen toko dan keuangan, terus pengelolaan persediaan, administrasi garansi dan after sales, terus ada SOP layanan pelanggan, lalu kerjasama dengan distributor resmi. Nah, stakeholder internalnya ada HRD dan staf toko. Nah, stakeholder eksternalnya sendiri itu ada distributor resmi Apple dan pelanggan. Lanjut ke human resources, itu yang pertama aktivitasnya adalah recruitment staff, lalu pelatihan product knowledge, terus pelatihan skill penjualan, lalu juga ada evaluasi kerja dan penjadwalan shift. Terus stakeholder internalnya ada HRD dan kepala toko. Terus stakeholder eksternalnya ada pelamar kerja. Lalu yang ketiga ada teknologi development, itu aktivitasnya adalah sistem POS dan manajemen stok. Lalu IG dan WA bisnis untuk promosi dan order. Terus database pelanggan dan digital marketing berbasis data. Lalu stakeholder internal sendiri itu HRD, tim marketing, kasir, dan kepala toko. Lalu untuk stakeholder eksternal sendiri ada pelanggan. Nah, lanjut ke procurement. Nah, itu tuh aktivitasnya adalah pengadaan iPhone dari supplier, satu. Kedua ada pembelian aksesoris dan spare part original. Terus pengadaan perangkat, display, pembelian pelengkap toko kayak CCTV, terus AC, komputer, dan lain-lain. Nah, itu tuh stakeholder internalnya ada HRD dan kepala toko. Untuk stakeholder eksternalnya sendiri ada supplier iPhone resmi, supplier aksesoris dan spare part. Itu lalu ada penyedia peralatan toko kayak yang tadi CCTV, AC, komputer, dan lain-lain. Oke, kembali lagi pada penjelasan IRD. Di sini tuh ada penjelasan soal data customer, data barang, data pegawai, akun, dan gaji. Jadi saya jelaskan dari barang, customer, dan pegawai itu dia direlasikan pada satu tabel, yaitu namanya tabel transaksi. Dan tabel transaksi ini memiliki hubungan lagi pada data transaksi, yaitu detail di mana barang yang dibeli pada transaksi customer itu akan ada pada detail transaksi dan akan dilakukan oleh pegawai. Pegawai tersebut dia memiliki satu akun dan satu gaji. Nah, di IRD TTS dan IRD yang sekarang tuh ada revisian di bagian kiri, yaitu di bagian supplier, stok gudang, dan etalase. Jadi di supplier ini kita menjelaskan bahwa ada satu supplier yang ada di iPro ini. Namun kita memikirkan perkembangan bahwa jika kedepannya tuh bakal ada supplier lainnya. Jadi kita menciptakan ada detail supplier. Jadi dia tuh untuk mendeteksi bahwa supplier ini tuh mengirim jenis barang apa aja yang ada di gudang. Lalu di gudang tuh kita juga menyediakan stok. Jadi kayak ada bedanya barang yang masih ada di gudang dan mana barang yang sudah ada di etalase. Etalase itu hanya menampilkan nama etalasenya dan etalase bagian mananya. Lalu saya lanjut menjelaskan soal arsitektur aplikasi. Yang pertama saya jelaskan soal hardware-nya.
Hardware itu yang pertama kita menggunakan iMac, dia ada 1 unit, dia berfungsi untuk kasir yang digunakan untuk mengelola transaksi penjualan iPhone dan aksesoris, dan salah satunya untuk mencatat pembayaran dan mencetak struk. Lalu ada printer struk thermal, dia untuk mencetak adanya transaksi dan jadi struk. Ada mesin EDC, ada 1 unit juga, dia digunakan sebagai kasir untuk pelanggan yang ingin menggunakan metode pembayaran melalui debit atau kris. Ada fingerprint juga, dia untuk aplikasi pencatatan masuk dan keluarnya jam karyawan. Oke, dilanjut oleh software. Software yang pertama ada sistem operasi iMac OS-nya juga, dia dipakainya oleh admin. Lalu hardware-nya dipakai dengan iMac yang tadi. Terus aplikasi yang kedua ada Instagram, dia buat platform untuk promosi tokonya. Lalu ada Shopee dan Shopee Pay Later, dia untuk marketplace online, tempat berjualan, dan salah satu keunggulannya dia untuk bayar cicilan atau ya ibaratnya ngutang dulu. Lalu ada aplikasi Tokopedia, Akulaku, TikTok Shop Pay Later, terus ada Kredivo juga, GoPay dan GoPay Pay Later, itu sama-sama fungsinya. Lalu ada aplikasi yang sangat membantu di sini untuk pencatatan kasir, yaitu ada Bos Kasir. Dia untuk mencatat semua transaksi penjualan, stok barang, laporan keuangan, dan memantau kinerja cabang-cabang secara real time. Lalu ada aplikasi pendukung, yaitu ada Excel. Dia untuk pencatatan laporan manual tambahan. Jadi sewaktu-waktu ada kesalahan kayak seperti kehilangan jaringan atau mati lampu, nah Excel ini sangat berguna untuk membackup data-data yang memang tidak bisa dilakukan secara online. Oke, kita masuk ke arsitektur teknologinya. Nah, di sini tuh arsitektur teknologinya ada 2, hardware dan software. Nah, aku bakal jelasin di bagian nyebutin di bagian hardware dulu nih. Ada 4 PC, itu pakai iMac, jumlahnya 1. Terus input device-nya itu ada fingerprint, terus mesin EDC itu masing-masing berjumlah 1. Terus output device-nya itu ada printer struk thermal namanya. Lalu untuk network-nya sendiri pakai LAN, Wi-Fi access point. Terus untuk yang softwarenya itu ada operating systemnya itu di sistem operasi iMac OS itu jumlahnya 1. Terus spreadsheet-nya itu pakai MS Excel 2003 sama 2007. Lalu yang ketiga ada desain grafisnya itu pakai Instagram. Lalu backup datanya itu pakai Google Drive. Terus pakai BOS juga, server internal BOS Kasir. Nah, lalu untuk e-commerce-nya itu ada Shopee, Tokopedia, sama TikTok Shop. Lalu yang terakhir itu vintage. Nah, vintage-nya ini pakai Akulaku, GoPay Later, terus Kredivo sama Shopee Pay Later. Oke, kita lanjut ke pembahasan topologi jaringan. Nah, di topologi jaring ini berawal dari internet yang masuk melalui modem sebagai penerima utamanya. Terus dari modem itu koneksi diteruskan ke firewall yang berfungsi menjaga keamanan jaringan dengan memfilter data yang masuk serta data yang keluar. Terus setelah melalui firewall, jaringan itu dialirkan ke router wireless. Itu tugasnya membagikan koneksi ke semua perangkat ini. Terus itu tuh baik lewat wifi maupun nirkabel sih. Terus handphone itu terhubung secara nirkabel melalui wifi untuk kebutuhan monitoring sistem. Lalu perangkat utama yang bekerja langsung tuh dalam operasi ini itu adalah PC kasir. Nah, itu tuh yang terhubung ke router lewat kabel agar koneksi lebih stabil. Terus PC kasir ini tersambung juga dengan beberapa perangkat pendukung kayak barcode scanner itu untuk membaca kode barang, terus printer untuk mencetak struk, terus serta aplikasi seperti Excel dan database. Nah, itu yang menyimpan serta mengolah seluruh data transaksi dan stok. Nah, secara keseluruhan jaringan ini menggunakan topologi jaringan star karena seluruh perangkat terpusat pada router sebagai titik utamanya. Nah, model ini tuh membantu memastikan koneksi tetap stabil dan mudah dikelola untuk mendukung proses transaksi di toko. Masuk kepada analisis berikutnya, itu ada analisis gap, di mana yang pertama itu ada dari manajemen harga dan juga kompetitor. Untuk sumber daya SITI-nya sendiri itu ada aplikasi dan infrastruktur serta ada SDM atau sumber daya manusia. Di mana kondisi saat ini itu untuk aplikasi dan infrastruktur itu tuh cek harga itu masih dilakukan secara manual dengan membuka satu persatu toko online atau marketplace, dan sehingga membandingkan secara manual itu nanti akan membutuhkan waktu yang lama, rentan salah, dan juga tidak efisien. Kemudian tidak adanya dashboard otomatis, hanya mengandalkan screenshot catatan manual. Kemudian kondisi yang dihadapkan itu nanti punya fitur otomatis buat cek harga antara kompetitor dan juga marketplace lainnya dalam satu tampilan.
dan adanya dashboard yang update harga otomatis. Kemudian ada sistem yang memberikan notifikasi jika ada perubahan harga yang signifikan. Kemudian dari sumber daya manusia sendiri, sumber daya manusia saat ini tuh sudah paham dan mampu menjalankan proses saat ini. Yang diharapkan itu sumber daya manusianya tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi untuk penggunaan fitur-fitur ke depannya. Kemudian yang kedua, itu dari manajemen inventory, di mana sumber daya SIT itu ada dari aplikasi dan juga SDM. Nah, untuk kondisi saat ini dari aplikasi itu pre-order stok ini tuh tidak memakai sistem, tapi berdasarkan perkiraan subjektif tanpa adanya histori penjualan. Jadi misal kita mau reorder stok lagi ke supplier itu tidak ada sistemnya. Maksudnya sistem yang mencatat kayak warna ini lagi best seller atau warna ini lagi banyak sekali diminati di toko atau seri ini. Nah, gitu untuk kondisi yang diharapkan itu bisa menggunakan sistem inventory yang memprediksi kebutuhan stok itu tuh berdasarkan riwayat penjualan dan memberikan peringatan saat stok ini tuh hampir habis. Kemudian untuk sumber daya manusia sendiri itu tidak ada sistem real time antara toko offline dan juga toko online, di mana sering adanya perbedaan ketika di offline ternyata barangnya sudah habis dan di online hal tersebut masih ada atau barang tersebut masih ada stoknya. Untuk kondisi yang diharapkan itu sumber daya manusia ini lebih memastikan data stok antara toko fisik atau toko offline dan toko online-nya yang sesuai agar tidak terjadi kesalahan atau selisih. Kemudian berikutnya yaitu ada proses quality control. Untuk sumber daya SITI-nya itu ada dari aplikasi, infrastruktur, dan juga sumber daya manusia. Kondisi saat ini dari aplikasi itu, proses quality control itu tuh sudah punya SOP, tapi masih dilakukan secara manual. Nah, yang diharapkan itu checklist quality control ini itu dilakukan secara digital dengan poin-poin pengecekan standar sebelum barang ini tuh nantinya masuk ke toko atau ke dalam stoknya. Kemudian dari infrastruktur, kondisi saat ini tuh pengelolaan data quality control itu tuh masih pakai WhatsApp untuk foto sehingga tidak terstruktur dan sulit sekali untuk dilacak. Yang diharapkan data quality control ini nanti tersimpan rapi dalam sebuah database dan terhubung ke dalam sistem inventory yang nantinya setiap produk itu punya hasil quality control yang bisa dilihat lewat QR code. Kemudian dari SDM-nya sendiri saat ini SDM itu sudah paham dan mampu menjalankan proses saat ini, dan yang dihadapkan ke depannya itu sumber daya manusia itu tetap dipertahankan dan ditingkatkan untuk penggunaan fitur-fitur otomatis ke depannya. Dilanjutkan pada analisis gap yang keempat. Untuk unitnya ada di manajemen material dan barang. Untuk sumber daya SITI yang pertama yang ada pada aplikasi, di mana kondisi saat ini itu tidak adanya sistem tracking untuk variasi warna atau varian produk yang cepat habis. Nah, untuk kondisi yang diharapkan, sistem inventory ini mampu menampilkan stok per varian dan juga memberikan analisis barang yang paling laris. Untuk sumber daya SITI yang kedua terdapat pada infrastruktur, di mana barang yang tidak laku atau barang yang menumpuk karena tidak laku karena salah prediksi permintaan pasar, itu tidak ada sistem peringatan dini untuk barang yang lama yang tidak terjual. Nah, untuk kondisi yang diharapkan ada dashboard yang menunjukkan barang yang lama yang tidak terjual serta memberi saran kapan perlu adanya obral ataupun promo. Untuk sumber daya SITI yang ketiga terdapat pada SDM, di mana kondisi saat ini itu kurangnya pengetahuan dari staf mengenai analisis pergerakan barang sehingga keputusan pembelian itu tidak tepat. Untuk kondisi yang diharapkan, staf mendapat pelatihan dasar analisis pergerakan barang dan juga sehingga bisa memahami mana barang cepat laku dan mana yang lambat. Untuk analisis gap yang kelima, ada unit, di mana unit yang kelima ini adalah monitoring penjualan. Untuk sumber daya SI dan TI-nya, yang pertama ada pada aplikasi. Untuk kondisi saat ini tuh laporan penjualannya masih manual via WhatsApp. Kondisi yang diharapkan itu laporan penjualnya sudah tercatat secara sistem. Untuk yang kedua terdapat pada infrastruktur. Untuk kondisi saat ini, laporan WhatsApp itu masih manual dan tidak tersimpan secara terstruktur, dan data historisnya jadi sulit dicari kembali, dan juga tidak ada backup atau arsip digital yang lebih rapi. Untuk kondisi yang diharapkan, sistem laporan otomatis yang mengirim laporan harian atau mingguan dalam format rapi ke email atau WhatsApp owner. Lalu dilanjutkan untuk analisis gap yang keenam, untuk unit manajemen kompetitor dan pasar. Dari sumber daya SITI-nya yang pertama ada pada aplikasi, di mana kondisi saat ini informasi perubahan harga iPhone atau kebijakan distributor nasional itu tidak terpantau secara sistematis. Dan kondisi yang diharapkan adanya sistem yang mengumpulkan informasi harga iPhone, berita produk baru, dan juga kebijakan pemerintah secara otomatis. Lalu sumber daya SITI yang kedua itu ada pada infrastruktur, di mana kondisi saat ini preferensi pelanggan itu berubah-ubah dan juga tidak terdokumentasi secara untuk analisisnya. Nah, untuk kondisi yang diharapkan itu, sistem CRN itu dapat mencatat preferensi pelanggan sehingga bisa melihat tren model, warna, atau kapasitas yang paling dicari. Berikutnya yaitu ada rencana implementasi dan juga pengembangan, di mana itu terjadi dalam 11 kali. Kesulitan yang kita hadapi selama penelitian lapangan pada studi kasus di iPro-Apple ini adalah terbatasnya kesempatan untuk melakukan wawancara langsung entah dari kepala toko atau HRD, dan juga selain itu pengaturan waktu antar anggota kelompok karena terkadang anggota kelompok juga ada yang bekerja, jadinya waktunya kadang bertabrakan.
Nah, namun proses penyusunan penelitian ini jauh lebih mudah karena adanya salah satu anggota yang bekerja langsung di toko iPro Apple ini, jadinya memudahkan akses informasi yang dibutuhkan untuk penelitian